terima kasih kepada kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Mai Sri Lena, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian pendidikan. Selanjutnya kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk materi pertama yang akan dijelaskan oleh Saudari Indah Kurniawati. Kepada Indah dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna pengetahuan. Menurut KBBI, pengetahuan diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui atau kepandaian, ataupun segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal mata pelajaran di sekolah. Sedangkan menurut Jalaluddin pada tahun 2004, halaman 85, pengetahuan adalah produk dari tahu. Tahu yakni mengerti sesudah melihat penyaksikan yang mengalami. Menurut Nota Mojo 2012, pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Sedangkan menurut Budiman pada tahun 2011 halaman 4, pengetahuan adalah pengenalan akan sesuatu atau apa yang dipelajari. Baik dari pengertian pengetahuan di atas dapat kita simpulkan bahwa pengetahuan adalah fakta, kebenaran, atau informasi yang diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Indah. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Salsabila Nadia Putri, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang cara memperoleh pengetahuan. Menurut Nota Mojo tahun 2010, cara memperoleh pengetahuan antara lain yang pertama, cara memperoleh kebenaran non-ilmiah. Cara memperoleh kebenaran non-ilmiah terbagi antara sebagai berikut. Yang pertama, cara coba salah atau trial and error, yaitu cara memperoleh kebenaran non-ilmiah yang pernah digunakan oleh manusia dalam memperoleh pengetahuan adalah melalui cara coba-coba atau dengan kata yang lebih dikenal trial and error. Yang kedua, secara kebetulan. Secara kebetulan, penemuan kebenaran secara kebetulan terjadi karena tidak disengaja oleh orang yang bersangkutan. Yang ketiga, cara kekuasaan atau otoritas. Dalam kehidupan manusia sehari-hari, banyak sekali kebiasaan dan tradisi-tradisi yang dilakukan oleh orang tanpa melalui penalaran apakah yang dilakukan tersebut baik atau tidak. Kebiasaan seperti ini tidak hanya terjadi pada masyarakat tradisional saja, melainkan juga terjadi pada masyarakat modern. Yang selanjutnya, berdasarkan pengalaman pribadi. Pengalaman adalah guru yang baik, demikian bunyi pepatah. Pepatah ini mengandung maksud bahwa pengalaman ini merupakan sumber pengetahuan atau pengalaman itu merupakan suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan. Selanjutnya, cara akal sehat. Akal sehat atau common sense kadang-kadang dapat menemukan teori atau kebenaran. Selanjutnya, kebenaran melalui wahyu. Ajaran atau dogma agama adalah suatu kebenaran yang diwahyukan dari Tuhan melalui para nabi. Kebenaran ini harus diterima dan diyakini oleh pengikut-pengikut agama yang bersangkutan terlepas dari apakah kebenaran tersebut rasional atau tidak. Selanjutnya, kebenaran secara intuitif. Kebenaran secara intuitif diperoleh manusia cepat sekali melalui proses di luar kesadaran dan tanpa melalui proses penalaran atau berpikir. Selanjutnya, melalui jalan pikir. Sejalan dengan perkembangan kebudayaan umat manusia, cara berpikir manusia pun ikut berkembang. Selanjutnya, induksi. Induksi adalah proses penalaran kesimpulan yang dimulai dari pernyataan-pernyataan khusus ke pernyataan yang bersifat umum.
Yang terakhir, deduktif. Deduktif adalah pembuatan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan umum yang ke khusus. Selanjutnya, secara ilmiah. Secara ilmiah terbagi 3 sebagai berikut. 1. Sebagai segala sesuatu yang positif. Segala sesuatu yang positif yakni gejala tertentu yang muncul pada saat dilakukan pengamatan. Yang kedua, segala sesuatu yang negatif. Segala sesuatu negatif adalah gejala tertentu yang tidak muncul pada saat dilakukan pengamatan. Yang ketiga, gejala-gejala yang muncul secara bervariasi. Gejala yang muncul secara bervariasi yaitu gejala-gejala yang berubah pada kondisi-kondisi tertentu. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Salsabila Nadia Putri. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Fani Amelia. Kepada Saudari Fani, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu menurut Noto Atmojo 2012 cara memperoleh pengetahuan antara lain. Yang pertama yaitu cara coba salah atau try and error. Cara ini dipakai untuk sebelum adanya kebudayaan, bahkan mungkin sebelum adanya keberadaban. Pada waktu itu, bila seseorang menghadapi persoalan atau masalah, upaya yang dilakukannya hanya dengan coba-coba saja. Yang kedua yaitu secara kebetulan. Penemuan keberadaan secara kebetulan terjadi karena tidak disengaja oleh orang yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu cara kekuasaan dan otoritas adalah dalam kehidupan manusia sehari-hari, banyak kebiasaan dan tradisi yang dilakukan oleh orang, penalaran dan tradisi itu yang dilakukan baik atau tidaknya. Yang keempat yaitu berdasarkan pengalaman pribadi, yaitu hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa yang lalu. Yang kelima yaitu cara akal sehat, yaitu sejalan perkembangan kebudayaan manusia, cara berpikir manusia pun ikut berkembang. Dari sini manusia telah mampu menggunakan penalarannya dalam memperoleh pengetahuan. Yang keenam yaitu keberadaan menerima wahyu, kebenaran menerima wahyu, yaitu kebenaran ini harus diterima dan diyakini oleh pengikut-pengikut agama yang bersangkutan, terlepas dari apakah kebenaran itu rasional atau tidaknya. Yang ketujuh yaitu kebenaran secara intuitif, yaitu kebenaran ini diperoleh manusia secara cepat melalui proses di luar kesadaran, tanpa melalui proses penalaran atau berpikir. Yang terakhir yaitu metode penelitian, yaitu cara modern dalam memperoleh pengetahuan lebih sistematis, logis, dan ilmiah. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Fani. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Menurut Gulo W tahun 2000 ada beberapa cara yang dipergunakan oleh manusia untuk memperoleh pengetahuan, antara lain yang pertama metode keteguhan, yang kedua metode otoritas, yang ketiga metode a-priori atau intuisi, yang keempat yaitu metode tradisi, yang kelima metode trial and error, yang keenam metode metafisik, dan yang terakhir yaitu pada pertemuan kali kepada makalah PPT selanjutnya. Tolong Kur yang kedua. Baiklah, kami akan mempresentasikan mengenai hakikat ilmu pengetahuan untuk materi pertama yang akan dijelaskan oleh Saudari Fani. Kepada Saudari Fani, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama yaitu hakikat ilmu pengetahuan. Departemen Pendidikan Nasional 2008, ketika berbicara tentang hakikat, maka yang muncul dalam pikiran adalah dasar dari segala dasar yang ada dalam sesuatu yang dimaksud. Pengertian secara bahasa, hakikat adalah inti sari atau dasar kenyataan yang sebenarnya.
ilmu dan pengetahuan itu berbeda. Jika ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang tertentu yang disusun secara sistematis menurut metode-metode tertentu yang dapat dipergunakan untuk menerangkan gejala-gejala tersebut di bidang pengetahuan itu. Sedangkan pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, jadi ilmu sifatnya lebih luas dan mempunyai fondasi yang kuat dalam segala aspeknya. Jika dirangkaikan, maka pengertian hakikat ilmu adalah dasar dari segala pengetahuan. Artinya, hakikat ilmu adalah jawaban atas pertanyaan tentang apakah ilmu tersebut, materi kajian ilmu, bagaimanakah mencari ilmu, dan apa nilai guna ilmu. Beberapa kajian pertanyaan tersebut merupakan dasar filosofis tentang ilmu yang nantinya akan didiskusikan secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam konsep filsafat, ilmu mempunyai diskursus tersendiri yang membedakan ilmu dengan lainnya, baik dari segi ontologinya, epistemologinya, dan aksiologinya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Fani. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Indah Kurniawati. Kepada Saudari Indah, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan hakikat otologi, di mana menurut Susanto pada tahun 2013, otologi adalah cabang filsafat yang membicarakan prinsip paling dasar atau paling dalam dari segala sesuatu yang ada. Sedangkan menurut tafsir, pada 2012, otologi membicarakan hakikat segala sesuatu ini berupa pengetahuan tentang segala sesuatu. Sedangkan menurut Jalaluddin pada tahun 2014, otologi adalah ilmu yang mengkaji tentang hakikat ilmu. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa otologi adalah bagian dari filsafat yang paling dasar yang mengkaji tentang segala hakikat ilmu. Selanjutnya, objek kajian otologi. Menurut Susanto, pada tahun 2013, objek otologi adalah yang ada. Sedangkan menurut Jalaluddin, pada tahun 2014, otologi ilmu mengkaji apa hakikat ilmu pengetahuan, apa hakikat kebenaran rasional atau kebenaran deduktif, dan kenyataan empiris yang tidak terlepas dari persepsi tentang apa dan bagaimana yang ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa objek kajian otologi merupakan segala sumber yang ada yang tidak terlepas dari yang membicarakan hakikat sesuatu yang ada. Lanjut. Hakikat epistemologi menurut Susanto pada tahun 2013, epistemologi didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan syahnya validitas pengetahuan. Sedangkan menurut Jalaluddin dapat diartikan sebagai teori ilmu pengetahuan. Menurut tafsir, pada tahun 2012, epistemologi adalah cara memperoleh pengetahuan itu. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa epistemologi merupakan sebagai cabang filsafat yang mempelajari tentang validitas teori ilmu pengetahuan dan cara memperolehnya. Sedangkan objek kajian epistemologi menurut Susanto pada tahun 2013, epistemologi meliputi sumber, sarana, dan tata cara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan atau ilmiah. Menurut tafsir, berbicara objek filsafat dan cara memperoleh pengetahuan dan ukuran kebenaran. Jadi, dari pendapat di atas dapat kita simpulkan epistemologi yaitu mempelajari tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan atau proses pencarian ilmu. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Saudari Indah. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Salsabila Nadia, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang hakikat aksiologi. Menurut Susanto 2013 halaman 116, aksiologi berasal dari kata akios yaitu Yunani yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu atau teori. Dengan demikian aksiologi adalah teori nilai. Yang kedua, menurut Tafsir 2012 halaman 69, aksiologi membahas tentang penggunaan pengetahuan. Aksiologi berkaitan dengan penggunaan pengetahuan itu. Yang ketiga, jadi aksiologi adalah bagaimana cara kita menggunakan ilmu atau pengetahuan. Yang selanjutnya tentang objek kajian aksiologi. Menurut Susanto, aksiologi memuat pemikiran tentang masalah nilai-nilai termasuk nilai-nilai tinggi dari Tuhan. Jadi, objek kajian aksiologi memuat pikiran menyangkut masalah nilai seperti nilai moral, nilai budaya. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Salsabila Nadia. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang dasar keilmuan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, di mana dasar keilmuan itu terbagi 5. Yang pertama, fakta. Fakta adalah suatu hal yang benar-benar ada dan terjadi yang memiliki kenyataan yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua yaitu konsep, di mana konsep adalah suatu abstrak atau ide atau gambaran mental yang universal yang menunjukkan pada kategori kejadian atau hubungan. Yang ketiga yaitu prinsip, di mana prinsip adalah suatu konsepsi nilai-nilai yang ada pada subjek, yang mana jika berbeda subjeknya maka akan berbeda pada prinsipnya, yang menjadi pegangan untuk mencapai tujuan. Yang keempat yaitu teori. Teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis, sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Dan yang terakhir yaitu hukum, di mana hukum adalah skema yang dibuat untuk menata atau perilaku manusia, tetapi manusia itu sendiri. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, dipersilahkan. Saya moderator. Bertanya moderator. Baik, dipersilakan kepada Saudari Fitria Cahyani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Fitria Cahyani dengan NIM 191290. 20, izin bertanya, apakah perbedaan antara pengetahuan dengan pendapat? Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Fitri yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Dipersilahkan kepada teman-teman yang masih ingin bertanya kepada kelompok kami. Saya moderator. Baik, dipersilahkan kepada Saudari Kurnia. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Kurnia